Nah, terus yang kelima untuk bisnis kita juga harus kenal revenue stream kita itu dari mana aja. Next. Mostly pasti dari penjualan produk kita itu sendiri, produk atau jasa kita, atau yang kedua bisa jadi dari sponsor atau investor. Tapi konteks investor ini kadang itu kayak bias ya. Kebanyakan orang tuh, aku sering banget banyak orang bilang kayak aku nggak running bisnis karena masih nyari investor misalnya belum dapat, nggak ada modal misalnya. Sebenarnya kalau kayak gitu itu kadang itu kalau kita disuntik dana dari investor atau dari bank itu sebenarnya nggak selalu hal yang bagus juga. Kecuali teman-teman udah running bisnisnya, terus butuh pendanaan, teman-teman cari dari investor itu bagus. Tapi kalau misalnya dari awal nih bisnisnya belum berjalan, terus teman-teman itu kayak cari investor ke sana kemari, nah itu tuh akan beresiko gitu loh buat bisnis kita karena secara bisnis belum tentu valid, belum tentu market fit, belum tentu ada pembelinya, tapi teman-teman udah nyari investor dulu itu juga bukan hal yang bagus gitu. Jadi pastikan pada saat kita, makanya kan akhir-akhir ini cukup banyak ya teman-teman kalau tahu ada beberapa startup yang akhirnya itu ternyata gagal, padahal sudah disuntik investor yang puluhan triliun dolar dari investor luar negeri bahkan. Nah itu sebenarnya kenapa sih kok terjadi hal-hal kayak gitu? Sebenarnya yang terjadi adalah karena sebenarnya si bisnis ini itu belum fit dengan marketnya, tapi si investor ini udah nyuntikin dana. Jadi ibaratnya selama ini tuh mereka bertahan itu bukan karena ada pembeli, tapi karena ada suntikan dana aja. Ya kasihan investornya sih, tapi juga itu jangan bikin kita sebagai pebisnis itu lengah gitu ya dengan oh kita punya duit kita bisa running nih padahal secara pembeli sebenarnya nggak ada.